Januari 2026 akan menjadi catatan sejarah baru bagi diplomasi Indonesia. Di saat dunia sedang membara karena konflik yang tak kunjung usai, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jenewa. Indonesia resmi dipilih sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB. Bayangkan, dari puluhan negara di Asia Pasifik, mereka semua sepakat menunjuk Indonesia. Tidak ada saingan, tidak ada perlawanan. Ini bukan sekedar jabatan administratif. Ini adalah mandat untuk memegang palu kepemimpinan di badan HAM tertinggi dunia. Tapi pertanyaannya, mengapa Indonesia? Dan apakah kita benar-benar siap menjadi wasit di tengah ring tinju dunia yang penuh darah? Dunia menyebut Indonesia sebagai The Bridge Builder, si pembangun jembatan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memainkan gaya diplomasi yang unik. Kita bisa duduk satu meja dengan Rusia dan Cina, tapi di saat yang sama tetap berjabat tangan erat dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Posisi bebas aktif kita bukan lagi sekedar slogan, tapi menjadi aset mahal. Negara-negara berkembang melihat Indonesia sebagai suara mereka, sementara negara maju melihat Indonesia sebagai penengah yang rasional. Inilah alasan mengapa Asia Pasifik memberikan karpet merah bagi Indonesia untuk memimpin 47 negara anggota Dewan HAM. Namun kursi presiden ini bukan kursi empuk. Tugas paling berat sudah menanti, isu Palestina. Publik Indonesia dan dunia berharap besar pada palu sidang Indonesia. Apakah kita bisa menyeret pelaku pelanggaran HAM di Gaza ke meja pengadilan? Secara teknis, Dewan HAM bukan pengadilan seperti ICC. Tapi sebagai presiden, Indonesia punya kekuatan untuk mengatur agenda. Kita bisa mempercepat resolusi, membuka sesi khusus darurat dan membentuk komisi penyelidikan independen yang hasilnya akan menjadi bukti kunci di pengadilan internasional. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bukan cuma teks di dalam Pancasila, tapi tindakan di panggung dunia. Tapi tunggu dulu, menjadi Presiden Dewan HAM berarti Indonesia akan hidup di dalam rumah kaca. Semua mata akan menyorot ke dalam negeri kita sendiri. Para aktivis internasional dan LSM global seperti Amnesty akan bertanya, bagaimana bisa Indonesia memimpin isu HAM dunia, sementara masalah di Papua masih memanas, atau bagaimana dengan kebebasan berpendapat di dalam negeri? Inilah risiko terbesarnya. Posisi ini adalah pisau bermata dua. Jika Indonesia tidak mampu memperbaiki rekam jejak HAM domestiknya, posisi presiden ini justru bisa menjadi senjata bagi negara lain untuk menyerang balik kredibilitas kita. Kita dituntut untuk sempurna di luar, sekaligus bersih di dalam. Tantangan lainnya adalah polarisasi. Dunia sedang terbelah. Seringkali, isu HAM dipolitisasi oleh negara besar untuk menjatuhkan lawan politiknya. Indonesia harus sangat cerdik. Salah langkah sedikit saja dalam mengambil keputusan sidang, kita bisa dianggap memihak Barat atau justru membela Blok Timur. Menjaga netralitas di tengah badai kepentingan adalah ujian mental bagi diplomat-diplomat kita di Jenewa. Tahun 2026 akan menjadi pembuktian. Indonesia bukan lagi sekedar penonton di pinggir lapangan, melainkan kapten tim di tengah pertandingan besar. Menjadi Presiden Dewan HAM PBB adalah tanggung jawab moral yang berat, tapi peluang emas untuk mencatat sejarah bagi kemanusiaan. Apakah Indonesia akan berhasil membawa keadilan bagi Gaza dan sekaligus membereskan pekerjaan rumah di tanah air, ataukah beban ini akan terlalu berat untuk dipikul? Satu hal yang pasti, saat ini dunia sedang menatap kita, dan Indonesia tidak boleh gagal. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah benar-benar siap memimpin HAM dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.